Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Deswanulandari dengan NIM 22060154. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Globalisasi yaitu suatu proses di mana perekonomian dunia menjadi semakin terintegrasi menuju ekonomi global, serta kebijakan ekonomi global. Globalisasi munculnya budaya global, di mana orang lebih sering mengkonsumsi barang dan jasa serupa di setiap negara, dan menggunakan bahasa bisnis yang umum yaitu bahasa Inggris. Dalam arti pokok ekonomi, globalisasi yaitu meningkatnya keterbukaan ekonomi untuk perdagangan internasional, arus keuangan, dan investasi asing langsung. Ciri-ciri globalisasi yaitu perekonomian terbuka, saling membutuhkan, kerjasama antar negara. Globalisasi dalam arti luas yaitu globalisasi adalah yang membuat suatu negara saling membutuhkan, seperti ekspor impor menyebabkan meningkatnya ekspor impor semakin terbuka ekonomi. Ekspor sumber yaitu dari India, Pakistan, dan Myanmar. Kalau impor sumber untuk Malaysia, Singapura, dan Brazil. Globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Globalisasi yang merujuk pada munculnya budaya global di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi pada gilirannya. Integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Namun dalam arti ekonomi intinya, globalisasi berarti meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, dan investasi asing langsung. Topik yang dibahas pada bab ini yaitu keterkaitan yang semakin erat dari beragam negara dan perusahaan serta antar individu dalam sebuah proses yang mempengaruhi setiap orang di dunia, yang selama ini tampak lebih kentara di negara maju. Namun globalisasi dengan berbagai cara mempunyai dampak yang lebih besar di negara berkembang. Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi menyeratkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan ke negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, atau prospek sebuah dunia yang terlalu bergantung satu sama lain, sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Untuk beberapa hal, globalisasi mungkin merupakan gabungan dari semua ini. Namun, bagi sejumlah orang lain, globalisasi menimbulkan keprihatinan yang serius, bahwa ketimpangan dapat bertambah baik antar negara maupun di dalam negara, bahwa degradasi lingkungan akan semakin cepat, bahwa dominasi internasional dari negara kaya dapat meluas dan menjerat, dan bahwa sejumlah penduduk dan wilayah akan semakin jauh tertinggal. Peraih Nobel Muhammad Yunus mengumpulkan kekhawatiran ini dalam tulisannya tahun 2008. Perdagangan global ibarat jalan tol, 100 jalur yang saling menyilang di seantero bumi. Jika jalan ini gratis, tanpa rambu, batas kecepatan, batas ukuran, atau bahkan marka jalan, permukaan jalan akan dikuasai oleh truk-truk raksasa dari negara-negara penguasa ekonomi. Kebijakan dan kesepakatan yang dapat diperlukan untuk mencegah potensi terjadinya permasalahan tersebut. Oleh karena itu, globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah, yang pertaruhannya jauh lebih besar. Porsi besar dari posisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang.
Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk membangun perekonomian berbasis luas. Dengan menyediakan beragam jenis integrasi dengan orang-orang di negara lain, globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain melalui perdagangan dan keuangan internasional, penyebaran ide-ide produktif yang lebih cepat, seperti waktu yang lebih singkat antara inovasi dan penerapan teknologi baru di seluruh dunia, akan membantu negara-negara berkembang lebih cepat menyusul ketertinggalan. Globalisasi memungkinkan, setidaknya secara prinsip, bagi negara dunia ketiga untuk menyerap ilmu pengetahuan, yang menjadi salah satu fondasi kekayaan negara maju secara lebih efektif. Dampak negatif globalisasi juga lebih besar dari negara-negara miskin, karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan. Apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Kritikus telah menyuarakan kecemasan mereka bahwa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan tanpa adanya tindakan nyata bersama. Misalnya, apabila modal manusia berada di bawah persyaratan minimum yang diperlukan untuk terlibat dalam perekonomian global, pangsa investasi internasional yang diterima oleh negara-negara miskin tren jangka panjangnya menurun, alih-alih meningkat. Semua negara dapat terpengaruh oleh semakin tingginya kerentanan aliran modal, seperti yang terlihat pada krisis keuangan tahun 2008. Tetapi negara berkembang akan lebih berpengaruh. Semua negara dapat mengalami ancaman tertentu terhadap identitas budayanya. Tetapi negara berkembang terpapar ancaman yang paling besar. Meluasnya kekhawatiran akan globalisasi didasarkan atas fakta bahwa gelombang globalisasi sebelumnya yang terkait dengan era kolonial berdampak sangat tidak merata. Wilayah yang berpengaruh paling buruk seperti Afrika hingga kini masih tertatih-tatih. Argumen yang menyatakan bahwa akan ada manfaat umum yang tersebar luas dari sejumlah bentuk globalisasi dewasa ini harus didasarkan pada apa yang berbeda mengenai gelombang yang terjadi sekarang. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa gelombang sebelumnya terkait dengan penaklukan dan penjajahan melalui kolonialisme. Para kritikus dapat dan benar-benar mengemukakan bahwa globalisasi yang terjadi sekarang ini hanya berbeda di permukaannya saja. Sebuah klaim yang mengatakan bahwa kali ini segalanya berbeda harus menunjukkan bukti bahwa saat ini terdapat aturan main yang efektif bagi perdagangan internasional, investasi, keuangan, dan bantuan bagi kalangan miskin, atau jika tidak, aturan-aturan ini secara perlahan diterapkan. Untuk menciptakan aturan main yang adil sekaligus efisien, banyak hal yang harus dilakukan. Kesepakatan internasional dibutuhkan untuk memberikan peluang globalisasi yang adil bagi negara miskin. Sejumlah proses penyeimbangan ini melibatkan perubahan internasional, dan sebagian melibatkan perubahan berskala nasional yang dapat didukung oleh komunitas internasional. Misalnya, untuk secara efektif mencegah munculnya pemerintahan korup yang melanggar HAM, atau pemberontakan yang kejam dan eksploitatif yang menghidupi diri melalui perdagangan internasional dalam barang-barang legal seperti berlian yang ditambang oleh pekerja paksa, dan juga dalam barang-barang ilegal seperti narkotika. Kode perilaku perusahaan multinasional terkait perilaku politis dan lainnya dapat dikembangkan lebih jauh, dan batasan yang wajar dalam penerapan hal milik internasional harus disepakati. Misalnya, yang menyangkut penyediaan obat-obatan dalam situasi darurat di negara-negara miskin yang tidak mampu membayar rente atau sewa.
monopoli dengan harga yang jauh melebihi biaya produksi. Banyak yang mempertanyakan apakah ada cara lain bagi negara termiskin ketimbang hanya memberikan peluang globalisasi yang sama. Banyak pendukung pembangunan menyerukan pembukaan pasar-pasar negara maju yang lebih tulus dan terbuka penuh terhadap ekspor dari negara termiskin. Dikatakan juga bahwa di antara kemungkinan hasil terburuknya bagi sebuah negara miskin adalah tidak tersentuhnya negara itu dari pengaruh globalisasi saat ini. Situasi ini tercermin di banyak negara Afrika Sub-Sahara, meski sejumlah negara telah memetik manfaat dari booming pasar komoditas belakangan ini. Namun, terlepas dari pengaruh buruk gelombang globalisasi sebelumnya, kawasan ini tidak banyak terpengaruh oleh gelombang globalisasi sekarang, selain beban utang yang semakin berat. Banyak negara berkembang sangat bergantung pada ekspor produk primer dengan risiko dan ketidakpastian yang menyertainya. Banyak negara berkembang sangat bergantung pada impor, biasanya mesin, barang modal, barang produksi menengah. Banyak negara berkembang memiliki defisit kronis pada giro dan modal yang menghabiskan cadangan mereka, menyebabkan ketidakstabilan mata uang dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah lainnya. Perdagangan internasional seringkali memainkan peran penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor dan spektakuler dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya memelopori strategis ini, yang berhasil diikuti oleh tetangganya yang jauh lebih besar, Cina. Pengalaman negara-negara ini menjadi alur penting dalam mengungkapkan drama perdagangan dan pembangunan dan akan dibahas lebih lanjut di bab ini. Pada saat bersamaan, di seantero Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer biasanya mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara individu. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, presentasi besar dari pendapatan moneter negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer, atau komoditas lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit, bauksit, dan tembaga. Pada situasi khusus seperti di negara-negara penghasil minyak, penjualan produk minyak bumi mentah dan olahan ke berbagai negara dunia porsinya mencapai lebih dari 70% dari pendapatan nasional mereka. Namun tidak seperti negara-negara produsen minyak, segelintir negara yang berhasil melakukan industrialisasi seperti Taiwan, Korea Selatan, dan sekarang Cina. Banyak negara berkembang yang masih harus mengandalkan ekspor produk-produk primer non-mineral yang meliputi sebagian besar dari pendapatan valuta asing mereka. Hal ini merupakan persoalan serius khususnya di Afrika Sub-Sahara, karena pasar dan harga-harga bagi produk ekspor semacam itu seringkali tidak stabil. Maka ketergantungan ekspor pada produk-produk primer turut menghadirkan sejumlah risiko yang ketidakpastian yang tidak diinginkan oleh banyak negara. Hal ini menjadi persoalan penting karena terlepas dari kuatnya harga sejak tahun 2002 dan adanya sejumlah peningkatan kembali setelah krisis 2008, tren jangka panjang harga-harga produk primer sebenarnya menurun dan sangat bergejolak. Akan kita bahas pada bagian ini. Beberapa negara Afrika, antara lain Mali, Niger, Burkina Faso, dan Burundi, masih menerima 8%
atau kurang dari pendapatan ekspor mereka dari ekspor manufaktur. Tidak ada di antara negara-negara ini yang menerima pendapatan ekspor dari bahan bakar fosil lebih dari 3% pada tahun 2005. Nigeria menerima 98% pendapatan ekspornya dari bahan bakar fosil pada tahun 2005. Memang, beberapa negara berkembang masih menerima kurang dari 25% pendapatan ekspor mereka dari satu atau produk pertanian atau mineral non-migas. Dan setiap yang dicatat oleh David Harvey dan rekannya, bagi 40 negara, produksi 3 komoditas atau kurang mewakili seluruh pendapatan ekspor mereka. Dan UNCTAD melaporkan bahwa pada tahun 2006, dari 141 negara berkembang, 95 negara bergantung pada ekspor komoditas seperti 50% lebih. Di kebanyakan negara Afrika Sub-Sahara, angkanya mencapai 80%. Manfaat perdagangan internasional, yaitu pertama, menjalin persahabatan antar negara. Perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara lain karena saling membutuhkan. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Yang ketiga yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang kelima yaitu transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Adapun faktor-faktor pendorong perdagangan internasional yaitu perbedaan SDA sumber daya alam, adanya perbedaan letak geografis dan iklim. Selanjutnya perbedaan sumber daya manusia, yaitu kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia suatu negara dengan negara lainnya berbeda. Yang ketiga yaitu keuntungan dari adanya spesialisasi. Yang keempat yaitu selera dan diferensiasi produk. Selanjutnya perbedaan teknologi. Selanjutnya kemampuan negara memproduksi barang atau jasa, yaitu perbedaan biaya produksi, perbedaan sosial budaya. Dan adapun faktor penghambat perdagangan internasional, kebijakan proteksi oleh pemerintah, apresiasi mata uang dalam negeri, kualitas sumber daya yang rendah, perbedaan sistem pembayaran antara negara yang sulit dan risiko tinggi, terjadinya perang, proteksi wilayah regional, jarak antara negara dan biaya transportasi. Selanjutnya itu arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Manufaktur adalah barang jadi atau barang tidak jadi. Manufaktur ini yaitu menambah utilitas. Negara-negara berkembang biasanya bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju. Sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Kita lihat bahwa negara berkembang berukuran besar seperti Brazil dan India yang tadinya memiliki perekonomian yang sangat tertutup dalam hal pendapatan nasional cenderung tidak terlalu bergantung pada perdagangan internasional jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang relatif kecil. Dan beberapa negara berpendapatan sangat rendah seperti Niger benar-benar terputus dari perekonomian global. Namun, sebagai satu kelompok, pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga ternyata lebih bergantung pada perdagangan internasional. Dilihat dari pangsanya dalam pendapatan nasional mereka ketimbang negara-negara maju. Hal ini nampak jelas pada kasus perekonomian Jepang. Sebagai negara yang sejak lama berorientasi pada ekspor,
Total nilai ekspor Jepang hanya meliputi sekitar 16% dari GDP-nya. Sedangkan untuk negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang lebih besar seperti Indonesia dan Nigeria, pangsa ekspor dalam outputnya lebih tinggi. Materi selanjutnya itu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan penelitian statistik mengenai pola-pola penerimaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Persentase kenaikan permintaan atas produk pertanian primer oleh importir kebanyakan adalah negara kaya, yang akan naik dalam jumlah yang lebih kecil daripada persentase kenaikan GNI mereka. Namun, untuk bahan baku tertentu, dan banyak manufaktur, elastisitas pendapatan relatif tinggi. Sebagai contoh, diperkirakan 1% peningkatan pendapatan negara maju akan meningkatkan permintaan impor bahan pangan mereka 0,6%. Dari bahan baku pertanian seperti karet, minyak sayur sebesar 0,5%. Namun akan meningkatkan impor barang manufaktur sebesar 1,9%. Konsekuensinya, ketika pendapatan meningkat di negara kaya, permintaan mereka terhadap bahan pangan, produk pangan, dan bahan baku dari negara berkembang meningkat secara lambat. Sedangkan permintaan atas produk-produk manufaktur itu meningkat relatif cepat. Hasil neto dari rendahnya elastisitas permintaan terhadap pendapatan ini adalah kecenderungan terus menurunnya harga relatif dan produk-produk primer dari waktu ke waktu. Selain itu, karena elastisitas harga tetap terhadap permintaan, atas setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak. Bersama-sama kedua elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor, yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tidak terduga. Selanjutnya itu nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer. Para ekonom memiliki suatu nama khusus yang menyebut hubungan atau rasio antara harga dari suatu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas, di mana simbol PX dan PM secara matematis. Konsep ini dirumuskan sebagai PX bagi PM, di mana simbol PX dan PM masing-masing melambangkan indeks harga ekspor dan impor yang dihitung pada periode dasar yang sama. Misalnya tahun 2005 sama dengan 100. Teori perdagangan internasional ini ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk lebih baik dari negara lain, dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Materi selanjutnya itu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah dengan menggunakan uang atau dengan barang lain melalui transaksi barter sederhana. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal
sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Di sebuah desa di Afrika, kaum perempuan mungkin menukarkan bahan pangan seperti singkong dengan bahan pakaian dan sebentuk perhiasan sederhana dengan sebuah tembikar untuk memasak. Materi selanjutnya itu keunggulan komparatif. Orang-orang biasanya merasa beruntung untuk mempertukarkan sesuatu yang mereka miliki dalam jumlah besar relatif terhadap selera dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Karena hampir tidak mungkin seseorang atau suatu keluarga memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bahkan untuk hidup yang paling sederhana sekalipun, mereka memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai dan atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya. Mereka dapat mempertukarkan setiap surplus komoditas yang diproduksi di rumah untuk produk yang lebih cocok dihasilkan oleh orang lain. Oleh karena itu, muncullah fenomena spesialisasi yang didasarkan pada keunggulan komparatif, bahkan dalam perekonomian subsisten yang paling primitif sekalipun. Materi selanjutnya itu anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional, itu model neoklasik. Teori keunggulan komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statis yang sangat didasarkan pada satu variabel faktor produksi, yaitu biaya tenaga kerja, dengan pendekatan spesialisasi utuh untuk menunjukkan keuntungan dari perdagangan. Model perdagangan bebas abad ke-19 ini umumnya dikaitkan dengan David Ricardo dan John Stuart Mill, dimodifikasi dan diperbaiki pada abad yang ke-20 oleh dua ekonom asal Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, dengan turut memperhitungkan perbedaan dalam penawaran faktor produksi, terutama tanah, tenaga kerja, dan modal, dalam spesialisasi internasional. Teori perdagangan anugerah faktor neoklasik atau proporsi variabel Hertz-Ohlin juga memungkinkan kita untuk menjabarkan secara analitis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan terhadap perolehan pendapatan dan pembayaran atas beragam faktor produksi. Materi selanjutnya yaitu teori perdagangan pembangunan, argumen-argumen tradisional. Yang pertama, perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatnya output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tampaknya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Yang kedua yaitu perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real di negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan setiap negara efisien, misalnya meningkatkan upah relatif di negara yang kaya akan tenaga kerja dan menurunkan upah di negara yang kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga itu perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif, baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dan dari adanya skala ekonomis. Yang keempat yaitu dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mengganggu mekanisme pasar bebas melalui kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor. Yang terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada
isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Selanjutnya itu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Yang pertama yaitu sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan model utara selatan dari perdagangan yang timpang, asumsi bahwa mengenai sifat statis pertukaran internasional, bahwa sumber daya bersifat tetap, didayagunakan secara penuh, dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun merupakan poin inti dari teori tradisional mengenai perdagangan dan keuangan. Dalam realitasnya perekonomian dunia ditandai dengan perubahan pesat dan faktor-faktor produksi yang tidak bersifat tetap, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kritikus mengungkapkan bahwa hal ini benar adanya terutama terkait dengan sumber daya yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan, seperti modal fisik, kemampuan wirausaha, kapasitas ilmu pengetahuan, kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, dan meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja. Yaitu selanjutnya itu pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van for surplus dari perdagangan internasional. Asumsi penyerapan tenaga kerja secara penuh dalam model perdagangan tradisional. Seperti halnya pada model equilibrium, persaingan sempurna standar dalam teori mikroekonomi. Bertentangan dengan realistis pengangguran dan kondisi setengah menganggur di negara-negara berkembang. Dua kesimpulan dapat ditarik dari pengakuan akan pengangguran tersebar luas di dunia ketiga. Pertama adalah sumber daya manusia dimanfaatkan kurang optimal, menciptakan peluang untuk mengembangkan kapasitas produksi dan GNI dengan sedikit atau tanpa biaya real, dengan memproduksi produk untuk pasar ke ekspor yang tidak dibutuhkan secara lokal. Hal ini dikenal sebagai teori Van for surplus atau perluasan pasar atau penyaluran surplus dari perdagangan internasional. Dirumuskan pertama kali oleh Adam Smith yang kemudian dimodifikasi dalam konteks negara-negara berkembang oleh ekonom Burman dari Myanmar, Hao Min. Menurut teori ini, pembukaan pasar internasional bagi masyarakat agraris terpencil dan menciptakan peluang tetapi tidak untuk realokasikan sumber daya yang telah didayagunakan secara penuh seperti dalam model tradisional, melainkan untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebenarnya kurang optimal digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar untuk ekspor ke luar negeri. Yaitu selanjutnya yaitu kritik teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengembalian bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat memengaruhi hubungan perdagangan dunia. Salah satu contoh yang paling jelas dari dampak perubahan teknologi di negara maju terhadap pendapatan ekspor negara-negara berkembang adalah pengembangan produk substitusi sintetis bagi banyak produk primer tradisional. Sejak Perang Dunia II, substitusi sintetis untuk beragam komoditas seperti karet, wol, kapas, sisal, serat, goni, dan kulit telah diproduksi dalam jumlah yang semakin meningkat. Pangsa pasar negara berkembang untuk sektor-sektor ini terus menyusut. Selanjutnya yaitu mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian. Skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dalam spesialisasi. Teori perdagangan internasional mengasumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan struktur ekonominya terhadap perubahan yang dipengaruhi harga dan pasar dunia. Pergerakan di sepanjang kurva batas kemungkinan produk melibatkan relokasi sumber daya dari suatu sektor industri ke sektor lainnya memungkinkan mudah dilakukan di atas kertas.
Namun, menurut argumen strukturalis, realokasi demikian sangat sulit dalam praktiknya. Hal ini terutama berlaku bagi negara berkembang, di mana struktur produksi seringkali kaku dan pergerakan faktor produksi terbatas. Materi selanjutnya yaitu strategis perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Strategi perdagangan tradisional, khususnya promosi ekspor dan substitusi impor, telah lama menjadi perdebatan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu promosi ekspor. Promosi ekspor adalah strategi yang bertujuan meningkatkan volume ekspor suatu negara dengan cara mendukung industri yang memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional. Melalui promosi ekspor, negara berusaha untuk meningkatkan pendapatan devisa, memperluas pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keuntungan dari promosi ekspor meliputi peningkatan penerimaan negara, diversifikasi ekonomi, dan mendorong transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Namun, terdapat tantangan seperti ketergantungan pada permintaan eksternal yang bisa berfluktuasi, serta potensi eksploitasi tenaga kerja murah di sektor tertentu. Beberapa kebijakan yang sering digunakan dalam strategi promosi ekspor yaitu insentif untuk industri ekspor, yaitu pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi untuk membantu industri dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Itu yang selanjutnya pembangunan infrastruktur, yaitu pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan layanan logistik untuk mempermudah distribusi penduduk ekspor. Selanjutnya perjanjian perdagangan internasional, yaitu untuk memperluas pasar. Pemerintah sering melakukan perjanjian dagang dengan negara lain agar barang dari dalam negeri dapat masuk dengan hambatan yang minimal. Yang kedua yaitu substitusi impor. Substitusi impor adalah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan memproduksi barang-barang tersebut secara lokal. Dengan demikian, negara dapat mengurangi pengeluaran devisa untuk impor, membangun industri domestik, dan menciptakan lapangan kerja. Keuntungan substitusi impor antara lain pengurangan ketergantungan terhadap produk asing, peningkatan produk dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja. Kemungkinan meningkatnya harga produk lokal dan stagnasi teknologi jika industri domestik dilindungi terlalu lama tanpa tekanan persaingan. Strategi ini umum diterapkan melalui yaitu pembatasan impor, yaitu pemerintah mengenakan tarif tinggi atau melarang impor pada beberapa produk untuk melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya itu substitusi dan dukungan finansial, yaitu diberikan kepada industri-industri lokal yang memproduksi barang-barang pengganti impor, sehingga mereka bisa bersaing dengan produk asing. Selanjutnya itu pengembangan teknologi. Pemerintah menginvestasikan dana dalam riset dan mengembangkan untuk memperkuat kemampuan teknologi industri dalam negeri. Negara berkembang ingin membantu meningkatkan ekspor dan minimalkan impor dengan substitusi impor. Substitusi impor sama dengan mengganti impor. Pada dasarnya, perbedaan antara dua strategi pembangunan tradisional terkait perdagangan ini terletak pada pendukung substitusi impor, yang meyakini bahwa perekonomian negara berkembang sebaiknya sejak awal mensubstitusi produksi domestik dari barang-barang konsumen sederhana yang sebelumnya diimpor, dan kemudian mensubstitusikannya melalui produksi domestik untuk sejumlah barang manufaktur yang lebih canggih. Semuanya dalam proteksi tarif tinggi dan kuota atas batas-batas atas barang-barang impor tersebut. Dalam jangka panjang, pendukung IS menyebutkan bahwa manfaat dari diversifikasi industri domestik yang lebih besar dan kemampuan untuk mengekspor barang manufaktur yang sebelumnya diproteksi ketika skala
ekonomis. Biaya tenaga kerja yang rendah dan eksternalitas positif seperti belajar sambil melakukan menyebabkan harga domestik menjadi lebih bersaing dengan harga dunia. Materi selanjutnya itu pendekatan strategis industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Sejak pertengahan 1980-an, arena pemikiran penting lain telah muncul terkait dengan hubungan antara perdagangan dan pembangunan. Pendekatan strategis industrialisasi merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam memengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih, sehingga memberikan nilai tambah. Pendekatan strategi industrialisasi pada awalnya merupakan suatu studi empiris, tetapi telah berkembang menjadi sebuah teori menjelaskan mengapa strategi intervensionis atas ekspor dapat mempengaruhi pertumbuhan dan memperbaiki hasil pembangunan ketimbang pendekatan perdagangan bebas semata. Teori yang dikembangkan dalam pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian dan penanggulangan kegagalan pasar yang ditemui dalam proses industrialisasi. Rangkaian penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa alih-alih beroperasi pada landasan perdagangan bebas, setidaknya 4 dari 5 perekonomian Asia Timur yang berorientasi ekspor, yang kini menjadi negara-negara berpendapatan tinggi, pada kenyataannya memiliki intervensi pemerintah yang sangat aktif dan untuk mendorong ekspor industri dan berupaya meningkatkan keunggulan komparatifnya untuk menghasilkan produk yang lebih canggih sehingga memberikan nilai tambah dengan memperdayakan keterampilan dan teknologi yang lebih tinggi. Program ini disebut dengan strategis industrialisasi atau lebih ringkas kebijakan industri. Dalam perekonomian dunia makin mengglobal, peluang untuk tumbuh melalui ekspor dengan bersandar pada insentif pasar bebas dalam beberapa hal lebih besar, tetapi dalam hal lain berkurang ketimbang sebelumnya. Sebagai contoh, berakhirnya multi-fiber arrangements membuat negara-negara berpendapatan rendah semakin sulit untuk meluncurkan program ekspor sektor manufaktur melalui cara tradisional untuk memulai ekspor melalui produk tekstil. Pertumbuhan Cina sebagai pabrik dunia menyiratkan bahwa mungkin akan lebih sulit untuk merambah ekspor produk jenis lain. Di sisi lain, dengan tingkat upah yang mulai meningkat di Cina, peluang baru mungkin muncul dari wilayah lain. Materi selanjutnya yaitu perbandingan dan dampak bagi pembangunan. Promosi ekspor cenderung lebih efektif dalam jangka panjang jika negara memiliki sumber daya dan kemampuan bersaing di pasar internasional. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena memperluas basis pasar bagi produk lokal. Substitusi impor lebih efektif di tahap awal pembangunan. Ketika negara masih memiliki industri yang baru berkembang dan perlu dilindungi dari persaingan global. Namun, dalam jangka panjang strategi ini bisa menghambat inovasi jika perlindungan terlalu kuat. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan negara-negara maju. Perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Pertama, kebijakan perdagangan negara-negara maju. Negara-negara maju cenderung mendukung perdagangan bebas yang melibatkan penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, serta menciptakan akses pasar yang lebih besar di negara lain. Kebijakan utamanya yaitu perjanjian perdagangan bebas atau FTA, substitusi dan dukungan industri, standar kesehatan dan lingkungan yang ketat. Yang kedua, perlunya reformasi. Meskipun negara-negara maju telah banyak berinvestasi dalam perjanjian perdagangan dan lembaga-lembaga perdagangan global seperti WTO, ada tantangan-tantangan baru yang mengharuskan adanya reformasi kebijakan perdagangan, di antaranya yaitu ketidakadilan dalam perdagangan global.
adaptasi terhadap ekonomi digital, dan penanganan krisis global. Selanjutnya itu resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan proteksionis telah meningkat di banyak negara maju. Di sebagian besar didorong oleh kekhawatiran tentang dampak globalisasi terhadap pekerjaan domestik dan ketergantungan pada rantai pasokan global yang rentan. Resistensi terhadap tekanan proteksionis ini penting untuk memastikan perdagangan internasional tetap berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan global. Alasan mengapa resistensi ini diperlukan yaitu menghindari perang dagang, menjaga stabilitas rantai pasokan, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya integrasi ekonomi atau bahkan tanpa dukungan atas upaya ini, prospek ekspansi perdagangan dan pendapatan valuta asing masa depan sangat bergantung pada kebijakan domestik dan internasional dari negara-negara maju. Sayangnya, integrasi di negara-negara anggota NAFTA dan Uni Eropa mungkin malah menjadi halangan terbesar bagi ekspor negara-negara berkembang ke Amerika Utara dan Eropa. Meskipun reformasi struktural dan ekonomi internal mungkin sangat penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial, suatu perbaikan dalam posisi kompetitif industri di mana perekonomian negara berkembang memiliki keunggulan komparatif dinamis hanya akan memberikan sedikit manfaat bagi mereka atau dunia selama akses mereka terhadap pasar dunia utama dibatasi oleh kebijakan perdagangan negara kaya. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama: hambatan tarif dan non-tarif terhadap ekspor mereka, bantuan penyesuaian bagi pekerja yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor yang lebih besar dari negara-negara berkembang yang padat karya dan berbiaya rendah, dan dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Hambatan tarif dan non-tarif proteksionis baru antara lain bea cukai, kuota, batasan ekspor sukarela, peraturan sanitasi yang dibuat-buat, yang dikenakan oleh negara-negara kaya pada komoditas ekspor negara-negara miskin telah menjadi penghalang utama bagi ekspansi kapasitas penerimaan ekspor negara-negara miskin atau berkembang. Seperti yang telah kita bahas, banyak tarif atas produk pertanian yang non-pertanian meningkat seiring meningkatnya derajat pengelolaan produk, yaitu tarif lebih tinggi bagi produk makanan olahan daripada makanan mentah, misalnya minyak kacang dibandingkan kacang tanah. Lebih tinggi bagi kemeja ketimbang kapas mentah. Tarif efektif yang tinggi ini menghambat banyak negara berpendapatan rendah untuk berkembang dan mendiversifikasikan industri ekspor sekunder mereka, dan dengan demikian bertindak sebagai penghambat ekspor dan industri mereka. Dampak keseluruhan dan hambatan tarif, kuota, dan non-tarif yang dikenakan negara maju adalah menurunkan harga efektif yang diterima oleh negara berkembang atas ekspor mereka, mengurangi kuantitas ekspor, dan mengurangi pendapatan valuta asing. Meskipun beban yang dikenakan negara-negara maju pada ekspor produk primer dan sekunder bervariasi antar komoditas, diperkirakan bahwa dampak neto akibat hambatan perdagangan terhadap keseluruhan produk telah menurunkan pendapatan valuta asing seluruh negara berkembang lebih dari 100 miliar US dollar per tahun pada tahun 2000. Kesepakatan putaran Uruguayan Rounds pada tahun 1995 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif di berbagai sektor.
Kesepakatan ini juga menghasilkan WTO yang disepakati di Jenewa untuk menggantikan GATT yang sudah berusia 47 tahun. 3 ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang, yaitu yang pertama, negara maju memangkas tarif pada produk manufaktur rata-rata sekitar 40% dalam 5 kali pengurangan sama per tahunnya. Yang kedua, yaitu perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah prioritas WTO dan secara bertahap diliberalisasi. Yang ketiga, untuk tekstil dan pakaian jadi, kuota MFA yang sejak lama merugikan ekspor negara berkembang diakhiri pada tahun 2005 dengan pengurangan paling besar berlangsung saat penghujung periode kesepakatan tersebut. Tetapi tarif atas tekstil impor baru dikurangi hingga rata-rata sebesar 12%, 3 kali lipat dari tingkat rata-rata tarif pada barang impor lainnya. Baiklah, itu sekian penjelasan dari saya tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Jika ada kesalahan atau pengucapan atau penyampaian dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.